Oke. Kakak mengucapkan selamat beribadah kepada adik-adik semua yang berada di rumah. Oke, adik-adik, untuk memulai ibadah kita angkat satu buah pujian yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Adik-adik yang berada di rumah bisa bangkit berdiri dan sambil bertepuk tangan. Adik-adik yang tadinya berdiri boleh duduk di tempatnya masing-masing. Kita siapkan hati kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Jovi. Shalom adik-adik semua. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik dalam hidup dan kehidupan kami. Terlebih-lebih Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan hingga pada saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Jika pada hari ini kami akan memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu kami Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Dan kami mengundang Roh Kudus Tuhan untuk hadir bersama-sama kami di rumah kami masing-masing, dan sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh hikmat. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab, kita angkat satu buah pujian yang berjudul Yesus di dalam Rumahku. Cerita firman Tuhan dan pembacaan Alkitab akan disampaikan oleh Kak Orta. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Okta untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau adik-adik duduk yang rapi dulu, dipersiapkan Alkitabnya, dan kita berdoa ya adik-adik sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita lipat tangannya adik-adik, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami, anak-anak-Mu, ingin mendengarkan cerita tentang firman-Mu Tuhan.
Kiranya Tuhan membuka telinga hati kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan merasakan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kiranya kami anak-anak-Mu dapat selalu menjadi anak terang dan garam dunia untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, anak-anak-Mu yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Anak-anak Tuhan katakan, amin. Nah adik-adik, sekarang kakak ingin bertanya, siapa adik-adik yang di rumah yang suka bernyanyi? Bisa angkat tangannya? Wah, banyak yang suka bernyanyi adik-adik. Kakak ingin bertanya lagi nih, siapa yang suka bermain musik? Nah, banyak ya yang suka bermain musik adik-adik. Itu adalah talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita ya adik-adik. Apa itu talenta? Talenta yaitu bakat yang telah Tuhan berikan kepada kita agar kita dapat berguna untuk diri kita sendiri, dapat berguna untuk Tuhan Yesus, dan dapat menjadi berkat untuk banyak orang ya adik-adik. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita baca firman Tuhan dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 18. Kita baca bersama adik-adik ya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, untuk cerita lebih lanjutnya adik-adik, kita bisa saksikan cerita firman Tuhan berikut. Perumpamaan talenta, sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya.
Lalu Tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi, Tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Kita tadi telah menyaksikan cerita firman Tuhan, perumpamaan tentang talenta. Dari cerita perumpamaan tadi adik-adik, Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus dan hamba itu adalah kita adik-adik ya, sebagai murid Tuhan Yesus yang telah Tuhan Yesus berikan talenta kepada kita. Kita adik-adik sebagai hamba Tuhan harus seperti seorang yang diberikan 5 talenta dan seorang yang diberikan 2 talenta tadi adik-adik, karena dia mengembangkan talentanya dari 5 sehingga dia mengembangkan bertambah lagi menjadi 5 adik-adik. Yang tadi 2 dia kembangkan lagi bertambah lagi menjadi 2 adik-adik. Nah, kita harus seperti itu ya adik-adik, mengembangkan talenta kita, seperti yang hobi bernyanyi, bisa les vokal, seperti yang suka bermain musik, bisa les bermain musik ya adik-adik ya, agar talenta atau bakatnya dapat terasah lagi sehingga dapat menjadi hal yang berguna ini ya adik-adik ya, hal yang berguna, hal yang baik untuk Tuhan Yesus, dan yang lebih bagus lagi adik-adik berguna untuk melayani Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Serta dari talenta itu adik-adik kita bisa membuat dan menghibur orang-orang adik-adik. Dari suara kita yang bagus, dari bermain musik kita yang bagus, kita dapat berbuat baik untuk menghibur orang lain dan juga dapat menjadi berkat untuk diri kita sendiri, untuk Tuhan Yesus, dan untuk banyak orang yang adik-adik. Nah, jangan seperti seorang yang diberi 1 talenta tadi adik-adik. Apa yang dia lakukan pada ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, jangan seperti itu ya adik-adik. Kita apabila diberi Tuhan talenta, jangan kita kubur talenta kita adik-adik, jangan kita pendam talenta kita, karena sayangnya adik-adik kita sudah diberikan Tuhan berkat talenta, tetapi tidak kita pergunakan untuk menjadi berkatnya adik-adik untuk orang lain. Wah, sangat sayangnya adik-adik ya. Kakak harap adik-adik yang di rumah dapat mengembangkan talentanya, apa bakatnya yang disuka, bisa dibilang ke mama papahnya, mama papa aku suka nyanyi. Nah, bisa dilatih ya nyanyinya adik-adik. Sekarang kita juga bisa belajar dari YouTube adik-adik ya sekarang ya. Oke, itu tadi cerita firman Tuhan tentang perumpamaan, tentang talenta adik-adik. Sekarang tugasnya untuk kelas kecil dan kelas balita bisa foto ya adik-adik dan dikirimkan ke grup SHM GKI Yerusalem untuk mengumpulkan tugas dan absennya. Sedangkan untuk kelas tengah dan kelas besar bisa menghafal ayat Alkitab yang terambil dari, Alkitabnya diambil dulu ya adik-adik, yang terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-17, dengan perikop keadaan manusia pada akhir zaman, yaitu yang ayat hafalannya adik-adik. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu ayat hafalannya adik-adik. Sekali lagi kakak bacakan, 2 Timotius pasal ya yang ketiga, dengan perikop keadaan manusia pada akhir zaman, ayat yang ke-17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, dihafal adik-adik ya, direkam untuk kelas tengah dan kelas besar dan bisa dikirimkan ke grup SHM GKI Yerusalem.
Berikut adalah firman Tuhan yang telah kita dengar tadi adik-adik. Untuk penutup, kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi pelita Tuhan Yesus bagi jalan kami anak-anak-Mu, dan dapat Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu mengembangkan berkat yang telah Kau berikan Tuhan Yesus, yaitu talenta yang Tuhan telah berikan kepada kami yang sangat berguna Tuhan Yesus, sehingga kami dapat menghibur banyak orang, dan kami anak-anak-Mu Tuhan dapat menjadi berkat bagi-Mu Tuhan Yesus dan bagi banyak orang. Kiranya kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus dapat menjadi anak-anak terang dan garam dunia Tuhan, untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah seru dan doa kami Tuhan, anak-anak-Mu yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Anak-anak Tuhan katakan amin. Oke adik-adik, jikalau tadi kita sudah membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Okta tadi dapat menjadi berkat untuk adik-adik semua yang mendengarkan. Nah adik-adik, tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita, tetapi sebelum mengumpulkan persembahan, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kak Jovi. Nah adik-adik, kita sampai kepada persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, begitu nyata kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, memberikan kami rejeki Tuhan, memberkati kami, memberkati orang tua kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami akan berikan persembahan kepadamu. Kiranya Engkau memberkati sehingga persembahan ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, inilah kami ingin persembahkan seluruhnya hidup kami, supaya menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sambil mengumpulkan persembahannya, kita angkat satu buah pujian yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tibalah saatnya kita di penghujung ibadah kita, tetapi sebelum menutup ibadah kita berdoa dulu.
yang akan dipimpin oleh Kak Jovi. Adik-adik semua, kita telah sampai di penghujung ibadah. Nah, tadi kita telah membuka ibadah kita dengan doa. Sekarang kita akan menutup ibadah kita juga dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena Engkau sungguh nyata kasih-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan, kami mohon bimbingan dan perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga minggu depan kami dapat kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Serta biarlah kami bersuka dan bersuka cita, serta bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup dan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Baik, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah kita. Kita angkat satu buah pujian yang berjudul Aku Diberkati. Tetapi Kakak Tosa maunya adik-adik semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Aku diberkati. Boleh sambil bertepuk tangan. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati. Kita angkat satu buah pujian ini lagi. Aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati. Oke, tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Pesan Kakak Tosa, tetap jaga kesehatan, tetap stay at home, jangan lupa memakai masker, dan jangan lupa menjaga jarak. Oke, semoga firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu pada hari ini dapat menjadi berkat untuk adik-adik di rumah yang mendengarkan dan melakukannya hari lepas hari. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.